keras. Ya, saya hargai sekali. Saya tahu bagaimana sulitnya, ya, bagaimana sulitnya untuk mengedukasi market yang ada di luar mengenai Nagaya. Saya paham, ya, saya tahu. Ya, walaupun saya mungkin nggak pernah hadir, ya, nggak pernah terlihat hadir, ya, di NHI, di voice chat, di mana, atau nggak hadir langsung, ya kan? Tapi percayalah, saya tahu, ya. Karena apa yang dirasakan oleh bapak-bapak, ya, itu sudah saya rasakan selama 5 tahun, ya. Nah, jadi patut berbangga berhasil mendapatkan pin ini. Dan saya harap pin ini disimpan, ya kan, dan ya kalau nanti mungkin kita ada acara ke depan, ini harus dikenakan. Hari ini ya kita akan mendengar langsung, ya, kita akan mendengar langsung pengalaman, cerita, dan kesan-kesan dari ketiga senior holder Nagaya dari Indonesia yang beberapa minggu yang lalu ikut serta menjadi saksi, ya, untuk pertama kalinya, ya, setelah sekian lama, ya, dulu juga pernah dilakukan tapi sempat dihentikan karena hanya manajemen yang biasa menyimpan. Namun setelah sekian lama, Nagaya Technologies kembali, ya, mengajak saksi, kembali mengajak witness dari para holder. Ini juga menguatkan, ya, dari visi misi Nagaya di tepatnya adalah di transparansi dan legalitas. Ya, karena kita sangat transparan, jadi kita mengajak langsung para holder untuk menyaksikan sesi penyimpanan emas. Ya, tanpa berlama-lama saya akan panggilkan ketiga senior holder dari Nagaya dari Indonesia. Yang pertama ada Pak Rindu Marbun. Saya akan undang dulu ke depan. Selamat malam Pak Rindu. Oke, baik. Yang kedua pasti Pak Rindu pasti Anda sudah kenal. Yang kedua juga nggak kalah terkenalnya, ya, yang setiap hari menulis di Telegram, ya, itu adalah Pak Alfia. Selamat malam Pak Alfia. Oke. Dan yang ketiga yang pasti Anda juga pasti kenal, sering mengisi voice chat, tapi juga akan saya jadikan co-host, jadi nanti lebih mudah, ya. Oke, baik. Mungkin yang ingin saya tanyakan pertama nih, ya, kepada Pak Rindu, Pak Alfian, dan Pak Beni. Ya, mungkin salah satu boleh menjawab, ya. Ini kemarin ketika, ini berarti beberapa minggu yang lalu, ya, hadir di Singapura dan mengikuti, ya. Ini bukan cuma ada penyimpanan emas, tapi juga ikut melihat kantor setahu saya. Nah, mungkin salah satu dari teman-teman boleh tolong ada yang bagikan sebenarnya agendanya itu apa saja. Nah, sekarang saya mau tanya ke Pak Alfian. Pak Alfian masih bersama kami? Nah, malam. Oke, Pak Alfian. Saya masih ingat, ya, itu pertama kali Pak Alfian itu kontak ada komunikasi dengan Nagaya itu tahun baru di tahun 2021, ya, kalau nggak salah. Betul, ya? Saya ulang pertanyaannya, ya. Pak Alfian pertama kali mengenal Nagaya, kalau saya nggak salah, tolong perbaiki kalau saya salah, ya, itu di awal tahun 2021, dan itu Pak Alfian mencari sendiri, ya, dan nggak tahu gimana ceritanya, ya, mungkin ini tangan Tuhan juga, ya, berjumpanya langsung dengan Ibu Yuli Yolanda secara online, ya, jadi benar-benar mencari tahu tentang Nagaya, dan Pak Alfian ini sangat diligent, ya, sangat konsisten, setiap hari posting setiap hari posting tulisan tentang Nagaya, bahkan 100% membina holders itu secara online. Nah, kemarin pertama kalinya Pak Alfian bisa ke Singapura dan melihat langsung, menyaksikan langsung proses penyimpanan dan berjumpa langsung, bukan cuma dengan Bu Yuli Yolanda, tapi dengan manajemen lainnya. Kalau boleh tahu, Pak Alfian, apa perasaannya dan apa pembelajaran paling berharga yang Pak Alfian terima dari manajemen? Ya, sebenarnya perjalanan ini, ya, bagi saya bukan cuma sekedar bergiling-giling emas dan teman-teman bagi holder semua, ya. Saya sangat terkesan, sangat gembira, dan juga tentunya sangat terharu dengan perjalanan ini. Kenapa? Mulai dari saya perjalanan dari Berau, kemudian tiba saya di
Jakarta ya, Merau Kalimantan Timur teman-teman. Kemudian saya tiba di Jakarta itu langsung disambut oleh Pak Yunias ya, Business Development Manager kita di Indonesia, luar biasa. Terima kasih Pak Yunias. Nah selanjutnya kami bertemu di, saya nggak hafal ya nama-nama di sana, tahunya di tempat makan deh. Nah, kata Pak Yunias, nanti Valvian akan ada kejutan lagi. Ya, Pak Alfian sinyalnya putus-putus ya Pak ya. Mungkin boleh diulang Pak Alfian, dari nyampe di sana ternyata ketemu dengan siapa? Nama tempat makannya Sate Khas Senayan Pak Alfian, by the way. Ya. Ketemu dengan siapa Pak? Boleh tolong diulang? Oke, sinyal Pak Alfian yang kurang bagus. Oke, nanti kita undang kembali Pak Alfian ya. Nah, jadi pas ketika beliau sampai di daerah itu, daerah Tangerang Selatan ya tepatnya ya, di Serpong ya, itu berjumpa dengan beberapa teman-teman manajemen. Nah, nanti biar beliau lah yang berbagi. Nah, jadi ini kita berbicara tentang integritas, kita menjaga istilahnya keuangan Anda ini dengan integritas ya. Jadi memang kita menjaga jangan sampai kita buang-buang uang sembarangan. Dan Anda sudah dengar langsung dari Pak Alfian ya, benar ya, berarti selama ini saya gimana teman-teman, semangat yang Anda sudah saksikan, apa pembelajaran yang Anda dapatkan ya, apa inspirasi yang Anda terima, apakah Anda ingin ikut kalau ada penyimpanan emas selanjutnya, dan Anda jadi kepengen punya berapa nagaya sekarang ya. Jadi ini membuktikan ya kepada Anda yang sedang menyaksikan, siapapun punya kesempatan yang sama di nagaya. Siapapun punya kesempatan yang sama di nagaya. Di nagaya kami mencari orang-orang yang bisa kami percaya, bukan sekedar orang-orang pintar. Ya, itu adalah kata-kata dari Pak Yohanes Chandra. Kami tidak mencari orang-orang pintar, kami mencari orang-orang yang bukan mencari orang-orang yang pintar saja. Ya, kami mencari orang-orang yang bisa dipercaya. Dan Anda mendengar langsung dari Pak Rindu, dari Pak Beni, dan dari Pak Alfian pengalaman mereka berjumpa langsung dengan manajemen dan menyaksikan penyimpanan emas dan melihat kantor dan bisa berbaur ya, duduk bersama dan belajar langsung dari manajemen, yaitu adalah Pak Yohanes Chandra sebagai CEO, Bu Yuli Holanda sebagai co-founder dan COO, Profesor Jung Hee Chul sebagai CBDO, Chief Business Development Officer, dan juga dengan Ko Hui Hui yaitu Chief Communication Officer. Oke, baik teman-teman, Pak Beni, Pak Rindu, dan Pak Alfian, mungkin bagi teman-teman yang sedang menyaksikan ya, ini kan banyak yang mungkin masih ada yang baru atau yang sudah bersemangat ya dengan nagaya. Dari sudut pandang Pak Rindu, Pak Beni, dan Pak Alfian, secara singkat saja, apa pesan yang bisa disampaikan kepada para holder yang sedang menyaksikan sekarang? Mungkin boleh dimulai dari Pak Beni. Apa pesannya bagi para holder? Ke Pak Alfian. Pak Alfian, bisa dengar saya? Bisa. Pak Alfian, tadi katanya sudah sampai di Tangerang Selatan. Itu terus jumpa dengan siapa Pak, kalau boleh tahu? Ya, saya langsung dipertemukan sama Pak Yohanes Chandra ya, CEO. Wah, luar biasa. Di situ saya sangat bahagia sekali, Mas Dani, yang mana selama ini saya pernah berkomunikasi by phone ataupun WA ya, tapi tidak sering ya. Nah, tapi ketika saya ketemu beliau, sangat-sangat luar biasa. Saya melihat beliau itu orang yang super ya. Kalau diajak ngomong terus mungkin biar sampai pagi beliau layani. Sudah terbukti Pak sama Pak Beni sampai jam 2 pagi. Saya bilang ini kalau Pak Yohanes Chandra mau diajak ngomong terus pasti sampai pagi pun dilayani. Jadi sangat luar biasa sekali Mas dan Intan. Kemudian banyaklah beliau bercerita ya tentang bagaimana punya industri kita itu sendiri ya waktu di Jakarta. Sebenarnya gini nih teman-teman, Pak Yohanes Chandra ini beliau memang orang yang ahli ya di bidang IT ya, dan beliau juga memang programmer. Sebelumnya beliau adalah programmer dari permainan game gitu ya, kemudian mengembangkan ke teknologi blockchain. Nah, jadi di situ beliau bercerita bahwa
selama sebelum ada Nagaya, beliau sangat sering sekali diminta oleh para developer kripto itu untuk membuat sebuah koin atau token ya. Tapi beliau tidak mau. Kenapa ya? Karena beliau tahu endingnya ya. Jadi saya tidak perlu jelaskan endingnya itu apa. Pasti teman-teman bisa membayangkan apa yang saya maksud ya. Ya tentunya kita bisa melihat dari bagaimana saat ini kripto-kripto yang ada di luar sana. Nah, jadi kalau satu proyek kripto aja, kalau beliau mau layani Mas Dhani itu luar biasa berapa nilai yang dibayar untuk beliau. Tapi beliau tidak mau, akhirnya beliau bersama timnya kemudian merancang atau merencanakan membuat kripto sendiri atau koin sendiri, lahirlah Nagaya ini. Begitu Mas Dhani. Nah, kemudian ya singkat cerita ya, dari situ kita waktu berangkat ke Singapura pun sangat luar biasa. Yang menjemput saya di hotel itu bukan siapa-siapa tapi CEO sendiri. ini dahsyat Mas Dhani. Yohanes Chandra ya yang menjemput saya ke hotel, terus kita sama-sama Pak Benny Lu ya. Setelah kita makan di Dunkin Donut sama Pak Benny Lu breakfast. Nah, kemudian kita berangkat bareng CEO. Makasih Pak Benny Lu atas traktirannya. Nah, kemudian singkat cerita kita berangkat ke Singapura ya. Di sana juga beliau banyak cerita bagaimana kesederhanaan. Jadi yang saya lihat dari beliau ini adalah sosok yang sangat sederhana, di mana itu kesederhanaan akhirnya jadi turun-temurun ke seluruh manajemen Nagaya. Nah, ini yang luar biasa teman-teman. Maksudnya seperti apa? Tadi Pak Rindu mungkin sudah sempat membahas terkait dengan Ibu Yuli Yolanda ya, seperti apa beliau di sana, bagaimana lifestyle-nya atau gaya hidupnya luar biasa ya, dan tanpa Nagaya beliau sudah luar biasa gitu. Tapi di Nagaya, kalau tadi bilang Pak Ben itu kita naiknya di kelas ekonomi bareng-bareng sama CEO. Demikian juga seperti Bu Yuli Yolanda dan manajemen lainnya. Ketika urusannya Nagaya, otomatis mereka di kelas ekonomi juga. Nah, tapi kalau urusannya lain, Ibu Yuli Yolanda misalkan sama suaminya kemana gitu ya, kemana ya, atau Singapura dan kelasnya kelas bisnis. Nah, itu jadi yang ditunjukkan di sini adalah kesederhanaan. Nah, kemudian yang saya tangkap dari Pak Yohanes Chandra ini, beliau orang sosok pemimpin yang memiliki integritas ya, terus kemudian beliau juga seseorang yang mau membawa gitu, artinya beliau melayani, jadi tidak cuma saya mentang-mentang CEO, tapi beliau sangat melayani. Itu yang saya tangkap dari beliau. Jadi sangat luar biasa Mas Dhani jumpa saya. Nah, sampai di Singapura ini yang saya nggak sangka-sangka, tiba-tiba Bu Yuli Yolanda muncul di Silver Bullion itu ya, tempat pembelian emas, Silver Bullion Star. Beliau tiba-tiba muncul dan beliau nyapa saya, halo sayang, katanya ya. Waktu itu pas lagi live ya, kita lagi live di voice chat. Jadi saya bilang sama Pak Ilyas dan teman-teman holder di seluruh Indonesia, ini kan kata Pak Rindu dan teman-teman, Pak Alfian ini baru ketemu induknya ya katanya kan. Tadi kan Mas Dhani sudah sempat cerita di awalnya bahwa saya tidak ada yang kenalkan Nagaya, tapi alhamdulillah begitu saya cari info, malah yang justru saya ketemunya Bu Yuli. Jadi Pak Rindu dan teman-teman bilang nih, ini Pak Alfian ketemu induknya katanya gitu kan. Nah, dan ketika saya ketemu beliau, saya bilang Bu Yuli Yolanda kok lebih muda dari anaknya. Jadi sampai Pak Ilyas bilang, wah ini Pak Alfian ngerayu Bu Yuli. Itu pengalaman yang sangat luar biasa ya. Tapi beliau memang orang yang tadi disampaikan Pak Rindu sangat sederhana. Jadi hampir semua manajemen, baik itu Kohuliti, terus Mr. Joe, waduh, mereka ini adalah orang yang sangat-sangat sederhana sekali. Mas Dhani. Oke, mantap, luar biasa. Terima kasih Pak Alfian ya. Jadi Pak Alfian ini luar biasa.
kalau biasa kita scrolling, searching gitu ya Nagaya di Google, ya mungkin kita berjumpa sesama holder. Ini Mas Pak Alfian ini luar biasa, jumpanya langsung dengan COO dan co-founder ya. Dan 1 hari setelahnya langsung dihubungkan dengan saya. Luar biasa Pak Alfian. Jadi terima kasih ya sudah berbagi, dan Pak Alfian senang sekali kita bisa melihat Pak Alfian pertama kali ke Singapura bisa jumpa langsung dengan manajemen ya, dan lengkap ya, ada di sana ada 4 orang manajemen inti ya, dan pesan yang saya terima adalah humble ya, lifestyle-nya sangat sederhana. Terus pesan saya untuk teman-teman Naga Holder di seluruh Indonesia yang sangat luar biasa dahsyat ya, tentu saja saya hanya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Pak Yohanes Chandra kepada kami. Ada 3 hal ya, ada 3 hal yang saya dapatkan dari beliau. Yang pertama, sayangi Nagaya ini seperti menyayangi anak Anda sendiri. Artinya apa? Bagaimana kita menyimpan aset kita ini, kita sayangi sampai Nagaya itu betul-betul menjadi yang sangat luar biasa. Yang kedua ya, yang saya dapatkan dari beliau, bahwa ternyata ketika beliau membangun Nagaya ini tidak mudah ya, tidak mudah dalam arti beliau juga ada beberapa tantangan masuk dari keluarga sendiri, yang artinya dalam tanda kutip kalau saya bilang ngapain lu buat seperti itu, orang emangnya lu kurang apa gitu ya. Nah, nanti karena lagi-lagi tadi Pak Benny bercerita tentang hati, beliau bilang saya pengen mensejahterakan lebih banyak orang ya, saya ingin mensejahterakan lebih banyak orang. Saya ciptakan Nagaya ini bukan cuma untuk saya, tapi untuk semua orang yang bisa menikmati Nagaya ini, termasuk anak cucu saya nanti. Ketika Nagaya ini sudah berjalan, perusahaan semakin banyak, tadi kembali lagi yang disampaikan bahwa CEO kita tidak, dalam tanda kutip, tidak untuk orang pintar bisa dibayar, tapi yang dibutuhkan beliau orang yang bisa dipercaya. Nah, artinya apa teman-teman? Dengan semakin banyaknya proyek-proyek Nagaya ke depan, ya mungkin bukan kita, tapi bisa jadi anak-anak kita ya, yang hari ini mau berjuang untuk Nagaya. Artinya mungkin anak-anak kita bisa berkesempatan nanti bisa jadi apa dan bagaimana ya, itu nanti kita lihat ke depan. Tapi pastinya adalah beliau menciptakan Nagaya ini bukan tujuan untuk keuntungan pribadi, tapi untuk bisa mensejahterakan semua orang. Saya kutip dari apa yang disampaikan Mas Dhani ya di presentasi maupun CEO sendiri, bahwasanya ada 2 cara bagaimana kita menjadi orang kaya atau mengambil keuntungan. Yang pertama dengan cara merugikan orang lain, tadi yang sudah disebutkan Mas Dhani, banyak orang yang di luar sana bergaya, berbangga hati, tapi mereka sebenarnya melakukan atau merugikan orang lain. Mereka bisa kaya tapi dengan cara merugikan orang lain. Yang kedua adalah kalau kita pengen kaya, kita pengen berhasil, kita pengen sukses, kita harus lebih banyak mensejahterakan orang lain, membuat orang lain sukses dan membuat orang lain bisa kaya juga. Nah itu. Nah kemudian yang ketiga Mas Dhani, kesempatan. Ini yang sangat luar biasa ya dari CEO, adalah kesempatan. Setiap orang mungkin sudah diberikan kesempatan, tapi siapa yang mau mengambil kesempatan itu lebih dulu. Nah, jadi ini teman-teman, kita Nagaya sangat luar biasa. Ini adalah momen terbaik kita sebelum Nagaya masuk market. Siapa yang mau mengambil kesempatan? Jadi ada 3 hal itu yang saya kutip. Yang pertama, sayangi Nagaya seperti menyayangi anak kita. Yang kedua, ayo kita carilah kekayaan dengan cara yang benar, yang tepat ya, jangan merugikan orang lain, tapi lebih banyak mensejahterakan orang lain. Yang ketiga itu tadi, yang terakhir, kesempatan itu tidak akan datang 2 kali untuk kita, tapi kesempatan yang ada kita bagaimana melihat. Kita tidak bisa, kami dan manajemen Nagaya mau kami sebagai senior holder yang sudah membuktikan kepada teman-teman semua bisa ikut dari Singapura, kami semua tentu tidak bisa merubah apa yang ada dalam pikiran teman-teman semua. Kami tidak bisa merubah hidup teman-teman semua, tapi kami bisa berbagi untuk teman-teman yang mau maju, mau sukses, mau berproses dan
mau hidupnya lebih sejahtera di Nagaya. Demikian Mas Dani dan teman-teman semua. Nah, sangat menyentuh sekali ya teman-teman ya. Terima kasih Pak Alfian ceritanya ya. Senang mendengarnya Pak Alfian bisa mendapat sebuah pengalaman yang priceless ya, yang luar biasa itu bersama Pak Si Ibu. Ya, jadi 3 hal. Yang pertama, sayangi Nagaya seperti Anda menyayangi anak sendiri. Ya, saya selalu ingat beliau tuh selalu menyampaikan Nagaya ini ada, dan saya dan teman-teman Pak Rindu, Pak Beni, Pak Alfian boleh konfirmasi. Nagaya ini seperti anak saya. Ya, saya pasti mau dong anak saya sehat, anak saya sejahtera, anak saya bisa bertahan jangka panjang ya. Dan pasti ini berlanjut ke poin kedua. Untuk anak saya bisa menjadi sehat, bisa terus berjalan lancar, saya butuh orang-orang yang bisa saya percaya. Bukan cuma orang-orang pintar. Ya, karena orang pintar bisa dibayar. Bukan berarti Anda nggak boleh pintar ya. Ya, tapi bukan cuma orang pintar yang dicari di Nagaya, tapi juga orang-orang yang bisa dipercaya. Orang-orang yang kata beliau, saya percaya bisa menjaga anak saya. Ya, menjaga anak saya agar anak saya ini, Nagaya ini sejahtera. Ya, jadi itu sesuatu yang bisa Anda jadikan sebagai motivasi. Nagaya selalu mencari orang-orang hebat yang bisa kita percaya. Ya, tapi di tahap ini, di tahap awal di mana kita masih membangun, masih struggle ya, semuanya masih serba wow gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau dibandingkan dengan awal-awal ketika Pak Alfian masuk ya, Pak Beni masuk, apalagi Pak Rindu ya, ya memang sekarang sudah jauh lebih baik lah ya. Cuman tetap ini masih tahap awal. Jadikan ini sebagai tahap filter Anda. Apakah Anda bisa dipercaya atau tidak? Ya, karena ketika Anda bisa dipercaya, kesempatan sangat terbuka. Ya. Dan yang ketiga, kesempatan pas ya. Yang ketiga adalah Nagaya ini adalah kesempatan yang mungkin datang sekali seumur hidup. Ya, jadikan jadi Anda, tidak semua orang bisa melihat kesempatan. Tadi pagi itu kemarin pagi ya di sharing oleh Pak CEO di grup WA ya. Tidak semua orang bisa melihat kesempatan. Itulah kenapa tidak semua orang bisa saja. Jadi kalau Anda bisa melihat kesempatan ini, raihlah dengan kedua tangan Anda. Ya. Oke, terima kasih Pak Alfian.